Untuk proyek ini kita akan mulai. Silakan teman-teman buka website resmi dari CoreX di corex.id, di mana di website ini teman-teman bisa explore tentang berbagai macam penjelasan mengenai CoreX, termasuk untuk instalasi library dan dokumentasi atau manual booknya bagaimana cara menggunakan CoreX. Seperti itu. Tapi di sini saya akan menjelaskan secara singkat untuk spesifik proyek yang akan kita buat. Di sini teman-teman klik pada menu daftar, lalu isikan nama lengkap, email masing-masing, kemudian password yang ingin digunakan, lalu checklist di bagian saya menyetujui syarat dan ketentuan. Lalu teman-teman klik daftar di sana. Silakan klik daftar terlebih dahulu dan pause video ini. Jika teman-teman sudah melakukan pendaftaran, maka selanjutnya silakan teman-teman buka kembali website CoreX-nya, lalu klik tombol masuk di sini dan isikan username serta password dari teman-teman semua. Lalu klik masuk dan akan loading, nanti teman-teman akan ditampilkan tampilan seperti ini. Jika sudah seperti ini, maka kita sudah berhasil membuat akun di CoreX dan kita bisa memulai untuk memprogram CoreX-nya. Langkah selanjutnya adalah teman-teman buka Arduino IDE-nya, kemudian klik di Library Manager di sini, lalu cari nama library-nya adalah CoreX. Pada saat materi ini dibuat, CoreX sudah ada di versi 1.2.4, versi terbaru. Silakan teman-teman install di versi terbaru tersebut, klik install di sini. Oke, seperti itu. Lalu selanjutnya teman-teman perlu melakukan instalasi boardnya. Untuk melakukan instalasi boardnya, teman-teman masuk ke menu File, Preference, kemudian di bagian Additional Boards Manager, kita masukkan ke sini untuk URL-nya. Teman-teman silakan ketikkan URL-nya di bagian yang ini. Harus sama URL-nya, yang bawah tidak perlu. Silakan bisa di-pause terlebih dahulu videonya. Silakan teman-teman ketikkan URL yang ini. Jika sudah, maka teman-teman klik OK. Lalu tunggu sampai loading selesai. Ada proses loading di kanan bawah nantinya. Tunggu sampai dengan selesai. Lalu jika sudah selesai, maka teman-teman perlu masuk ke Boards Manager. Di sini teman-teman cari ESP8266. Di sini ESP8266 by Community. Teman-teman silakan klik install di sini dan tunggu sampai proses instalasinya selesai. Jika proses instalasinya sudah selesai, maka akan muncul tombol menjadi remove seperti ini. Oke, jika sudah diinstal semua, maka semuanya sudah siap dan kita bisa langsung memprogram perangkat IoT kita. Kita akan mulai. Di sini kita akan menggunakan sebuah OLED untuk menampilkan jadwalnya dan menampilkan informasinya. Kemudian kita akan menggunakan relay untuk menggunakan sirine di sana nantinya. Jadi dua perangkat ini akan kita gunakan dan masing-masing akan kita hubungkan ke CoreX untuk membuat projectnya. Di sini nantinya perangkat yang OLED akan mengirimkan data ke CoreX, kemudian dari CoreX akan mengirimkan data ke perangkat relay. Jadi seperti itu, dan kita akan mulai dari perangkat yang OLED dulu. Tapi sebelumnya, sebelum kita masuk ke perangkat IoT-nya, maka kita perlu membuat project baru terlebih dahulu di CoreX-nya. Jadi silakan teman-teman buat atau login sebagai akun masing-masing di CoreX-nya. Kemudian masuk ke menu atur proyek. Dan kita akan membuat proyek baru di sana. Di mana proyek barunya ini dengan cara teman-teman klik tombol buat proyek baru. Lalu isikan nama proyeknya tentu saja sesuai dengan proyek teman-teman semua. Dan nama proyek ini tidak boleh menggunakan spasi dan tidak boleh ada yang sama satu sama lain. Kemudian status proyeknya gunakan sebagai public dan deskripsinya opsional bisa dikosongkan, kategori pun silakan teman-teman isikan. Ikonnya pun silakan teman-teman pilih dari yang sudah ada. Seperti itu. Lalu kita klik buat proyek. Nantinya jika kita sudah berhasil membuat proyek baru, maka akan muncul satu proyek seperti ini berwarna hijau. Teman-teman ketika klik detail, nanti akan muncul berbagai macam detail mengenai proyek yang sudah dibuat. Untuk kolaborator dan pengguna dibiarkan saja dulu, seperti itu. Lalu kita akan buka di menu proyek kamu di sini dan pilih proyek yang baru dibuat tadi. Di sini kita akan membuat sebuah halaman untuk menampilkan informasi mengenai apakah sudah masuk jadwal minum obat atau belum sesuai proyek kita, seperti itu. Dan di sini akan teman-teman gunakan adalah
link proyek kamu di sini, kita klik, maka nanti proyeknya akan muncul di sana. Dan link ini yang perlu teman-teman share ke pengguna proyek IoT kita. Kalau teman-teman belum membuat halaman, maka tentu saja akan kosong di sini karena saya sudah membuat banyak halaman, akan ada banyak halaman di sini. Teman-teman klik tambah halaman baru, kemudian masukkan judul halamannya. Kita akan buat judul halamannya pengingat obat, mungkin seperti itu ya. Deskripsinya saya kosongkan, urutannya mungkin di urutan pertama. Ikonnya silakan teman-teman pilih. Saya akan gunakan icon ini dan tambah. Seperti itu, dan kita sudah punya untuk pengingat obat. Lalu jika sudah, teman-teman masuk ke menu widget di halaman tersebut. Kita akan buat widget di sini. Klik tambah, kemudian judul widgetnya ini adalah untuk melakukan informasi pengingat obat. Judul widgetnya obat, kita akan gunakan kotak, klik tambah widget. Kemudian urutannya kita akan letakkan di urutan pertama, dan size-nya silakan teman-teman atur saja mau seperti apa size dari widgetnya. Bucketnya kita akan gunakan obat. Bucket ini adalah tempat kita menampung data di CoreX-nya. Silakan teman-teman tentukan nama tempat menampung datanya. Satuan datanya atau satuan unitnya bisa teman-teman kosongkan. Warnanya silakan bisa teman-teman atur saja sesuai keinginan. Untuk ikonnya teman-teman bisa pilih juga, silakan. Dan jika sudah, klik buat widget. Seperti itu. Nantinya di example, ketika teman-teman sudah membuat widget baru, kita coba refresh. Dan teman-teman lihat di sini ada pengingat obat, kita klik. Maka akan muncul widget untuk obatnya seperti ini. Setelah widgetnya muncul, baru kita bisa membuat kode program kita. Kita sudah berhasil untuk membuat widget dan projectnya. Sekarang kita akan membuat kode programnya. Pastikan teman-teman sudah menambahkan device-nya, masuk kembali ke project-nya, proyek kamu, kemudian masuk ke example. Kemudian di sana teman-teman perlu menambahkan device baru. Klik di sini untuk melihat daftar perangkat. Seperti itu, diklik, dan kita akan menambahkan device baru di sana. Di mana kita akan menambahkan 2 seharusnya, tapi bertahap satu persatu terlebih dahulu ya. Klik untuk tambah device baru. Nanti dari CoreX akan memberikan device ID-nya. Device ID ini kita copy, kemudian masuk kembali ke kode program, teman-teman masuk ke file, kemudian pilih examples, dan pilih CoreX di sana. Kemudian pilih expressive dan pilih yang send. Seperti itu. Ketika teman-teman pilih send, maka akan muncul example kode program seperti ini. Lalu device ID-nya sesuaikan dengan yang ada di CoreX tadi sebelumnya. Kemudian masuk kembali ke project example-nya untuk mendapatkan out project. Di sini teman-teman bisa copy juga untuk out project-nya. Ada out project, copy, kemudian kita paste di sini. Seperti itu. SSID dan passwordnya silahkan sesuaikan dengan nama WiFi masing-masing di sana ya. Seperti itu. Kemudian di sini kita akan mendapatkan atau akan mengambil data mengenai waktunya. Untuk mengambil data waktu, kita akan menggunakan NTP server. Di mana NTP server ini kita pasti mendapatkan waktunya akurat, sama seperti laptop, handphone, PC atau apapun itu. Semuanya waktunya pasti sama tanpa harus kita mengaturnya secara manual, karena waktunya pasti akurat diambil dari NTP server. Nah, untuk menggunakan NTP server, teman-teman masuk ke Library Manager, lalu cari NTP Client by Fabrice Winberg seperti ini, dan versinya di sini ambil di versi 3.2.1. Kemudian klik install. Nanti jika sudah diinstal, maka kita bisa menggunakan library tersebut dengan cara memasukkannya di include. Include seperti itu, dimana include-nya adalah NTP client.
@wi-fi.edge. Kemudian input kembali, kita akan gunakan Wi-Fi udp.edge. Seperti itu. Dan library sudah kita masukkan. Sekarang kita akan buat sebuah variabel untuk menyimpan zona waktunya. Zona waktunya akan kita simpan di sini dengan tipe data integer, tentu saja konstanta ya kalau zona waktu. Saya akan gunakan UTC offset in second. Di sini karena kita berada di waktu Indonesia, di mana Indonesia memiliki 3 zona waktu, yaitu Indonesia Barat, Tengah, dan Timur. Dan untuk Indonesia Barat itu UTC-nya plus 7 jam, Tengah plus 8 jam, Timur plus 9 jam. Kalau teman-teman berada di Indonesia bagian Barat, maka 3.600 detik, yaitu adalah 1 jam, dikali dengan 7. Seperti itu. Maka nanti masuk ke zona waktu Indonesia Barat. Kalau dikali 8, masuk Indonesia Tengah, kali 9 waktu Indonesia Timur. Jadi ini untuk pengaturan zona waktunya. Kemudian kita akan buat objek di sini dari Wi-Fi UDP. Diambil dari Wi-Fi UDP ini untuk objeknya ya, kelas Wi-Fi UDP. Kemudian kita berikan nama NTP UDP. Tentu saja namanya bebas apapun. Dan selanjutnya NTP client. NTP client itu diambil dari sini. Kemudian kita akan buat objek dengan nama time client. Dan di time client ini kita akan menentukan menggunakan apa untuk koneksinya, yaitu menggunakan NTP UDP. Menggunakan NTP UDP yang ini yang sudah kita buat sebelumnya. Berarti ini huruf besar semua ya. Seperti itu. Kemudian parameter yang kedua adalah kita ingin mengambil waktunya dari server mana, server NTP mana. Karena kita di Asia, sebenarnya kita bisa langsung menggunakan asia.ntp.org, tapi kita akan gunakan pool saja. Karena nanti akan secara otomatis diarahkan ke Asia. Usahakan ambil dari wilayah yang paling dekat dengan kita. Kemudian yang terakhir adalah kita masukkan zona waktunya. Seperti itu. Kita sudah bisa mendapatkan waktunya, sehingga kita untuk mendapatkan waktunya harus begin dulu di bagian setupnya. Di sini kita akan mulai time client.begin. Sama seperti Wi-Fi dan CoreX begin, kita harus mulai juga untuk time client-nya. Seperti itu. Lalu bagaimana caranya untuk mendapatkan jam dan juga menit? Untuk mendapatkan jam dan menit, kita perlu menyiapkan sebuah variabel. Kita akan buat tipe datanya integer, di mana untuk mendapatkan jam dan menitnya kita akan taruh saja di function send ini. Di function send ini kita akan buat tipe data integer hours, seperti itu. Jamnya untuk mendapatkan jam kita gunakan time client .get hours, seperti itu. Kemudian integer lagi, tipe data integer untuk menitnya time client .get minutes. Seperti itu. Kita sudah bisa mendapatkan jam dan menitnya. Tentu saja bisa mendapatkan tanggal, bisa mendapatkan detik, dan seterusnya. Bahkan epoch time pun bisa. Oke, setelah kita mendapatkan data jam dan menitnya, kita coba compile terlebih dahulu. Untuk compile, teman-teman masuk ke sini dulu ya. Kemudian pilih select other boards and port, kemudian cari Wemos D1R2 mini dan pilih USB-nya. Oke, seperti itu. Tunggu sampai proses compile-nya selesai dan untuk memastikan tidak ada pesan error apapun. Baik, di sini compile sudah selesai dan kita tidak memiliki pesan error apapun. Jadi kita bisa lanjutkan untuk kode program kita mengirimkan notifikasi agar nantinya bisa muncul di dalam sini. Oke, seperti itu. Kita akan lanjutkan kembali. Selanjutnya kita akan buat pengkondisian untuk mengirimkan notifikasi jika sudah saatnya minum obat. Di sini kita akan gunakan pengkondisian if seperti itu. Dan katakanlah minum obatnya harus setiap jam 8 lebih 15 pagi, antara jam 8 sampai jam 8.15.
katakanlah jadwal minum obatnya seperti itu. Maka kita perlu gunakan di sini if hours lebih dari jam 8, lebih dari 8, dan minutes-nya lebih dari 0. Berarti jam 8 lebih, seperti itu. Dan setelah hours untuk jam 8, jamnya kurang dari jam 9 atau kurang dari atau sama dengan jam 8 ya. Kemudian dan ini dannya 2 kali seharusnya. Dan menitnya jam 8 lebih kurang dari atau sama dengan 15. Selama pukul 8 sampai dengan pukul 8.15, maka kita lakukan send corex.send seperti itu. Yang akan kita kirim adalah data untuk ke bucket. Bucketnya di sini kita berikan nama obat. Jika teman-teman lupa, sebelumnya kita sudah membuat sebuah widget, di mana widget ini yang di obat. Kita buka kembali untuk widgetnya, pengingat obat. Di widget ini kita buka dan edit salah satu widget yang sudah dibuat di sini. Kita ubah widget. Di sana bucketnya dengan nama obat seperti itu. Sehingga kita akan kirim datanya ke bucket obat. Kemudian parameter yang kedua adalah data yang akan dikirimkannya, di mana kita akan kirimkan data minum seperti itu. Else kita akan buat di sini, jika tidak di jam tersebut, maka kita akan kirim datanya itu adalah ke bucket obat, serta untuk datanya kita gunakan strip saja seperti ini. Nantinya yang tampil di sini data ini minum atau strip seperti itu. Oke, kita akan coba upload kode programnya dan tunggu sampai proses uploadnya selesai. Oke, proses upload sudah selesai. Di sini bagian CoreX Send Hello-nya ini sebenarnya bisa kita hapus ya, tidak diperlukan. Cukup seperti ini saja. Jadi yang dikirim antara minum atau strip. Kita coba cek. Teman-teman bisa lihat di sini strip berarti belum waktunya minum obat. Nanti pada saat waktunya minum obat akan munculnya minum di sini di widgetnya. Dan kalau kita lihat di sini ada status, kita klik statusnya, kita bisa tahu perangkat tersebut sedang online atau sedang offline, device ID yang ini. Oke, seperti itu untuk pengiriman data obatnya. Kita akan lanjutkan lagi untuk menampilkan apakah waktunya minum obat atau tidak ke layar OLED. Sekarang kita akan tampilkan untuk notifikasi minum obat atau tidaknya ke layar OLED. Untuk menggunakan OLED, teman-teman perlu mencari library dengan nama U8G2. Seperti itu, install U8G2 by Oliver. Kemudian teman-teman install di versi 2.3422 sesuai dengan versi yang digunakan. Oke, kemudian untuk menggunakan library tersebut, kita perlu melakukan include, yaitu include-nya adalah include wire.edge seperti itu, dan include kembali, dimana include-nya ini adalah u8g2lib.edge. Itu huruf U-nya besar ya teman-teman, perhatikan di sana. Kemudian kita perlu mendefinisikan variabel-variabelnya, define screen width-nya atau lebar dari layarnya yaitu 128 pixel, dan define kembali screen height-nya yaitu 64 pixel, 28 kali 64. Dan yang terakhir define untuk address I2C-nya, I2C address seperti itu di alamat 3C. Oke, kemudian langkah selanjutnya kita perlu membuat objek dari library ini, sama seperti CoreX Timer ini objek, sama seperti Wi-Fi UDP objek. Kita letakkan mungkin di sini objeknya. Silakan teman-teman bisa ketik untuk objeknya seperti ini. 128 kali 64 untuk
OLED-nya. Dan di sini kita berikan nama objeknya U8G2. Kita bisa copy dulu untuk objeknya. Dan untuk menggunakan objek ini atau untuk menggunakan library ini, kita perlu lakukan begin u8g2.begin. Sama seperti yang lain, kita ingin menggunakan serial, maka gunakan begin. Ingin menggunakan WiFi, gunakan begin dulu, CoreX begin dulu, time client begin dulu. Seperti itu. Begitupun untuk OLED, begin dulu. Kemudian di OLED, pada saat kita baru menyalakan perangkat IoT-nya, kita perlu hapus semua buffer yang ada di OLED-nya. Maka kita gunakan clear buffer. Seperti itu. Dan bagaimana sekarang cara mengirimkan datanya ke dalam OLED, menampilkan datanya ke dalam OLED? Yang perlu kita tampilkan adalah di bagian ini saja sebenarnya. Maka kita bisa tambahkan di sini .print atau lebih tepatnya drawString, drawstr, seperti itu. Yang akan kita tampilkan di 020, artinya di baris ke-0 dan di kolom ke-0 dan di baris ke-20. Seperti itu tampilnya. Dan yang akan tampil adalah minum. Seperti itu. Kemudian yang kedua, drawString 020, yang akan tampil ini adalah strip. Terserah teman-teman ingin menampilkan apa, bebas. Kemudian baru kita kirim untuk datanya ke OLED, send buffer. Seperti itu. Kalau ingin dihapus, maka kita gunakan di sini .clear buffer. Seperti itu. Kemudian kita perlu menentukan fontnya. Silakan teman-teman bisa gunakan font yang sama dengan yang saya gunakan saja. Untuk saat ini ya, seperti itu fontnya. Kita upload untuk kode programnya dan tunggu sampai proses uploadnya selesai. Oke, proses upload sudah selesai. Kita akan cek di OLED-nya. Jika teman-teman lihat di sini sebenarnya ada strip sedikit ya. Tentu saja tidak harus strip, teman-teman bisa menggantinya dengan teks lain agar lebih terlihat bagian ini. Seperti itu. Jadi sesuai dengan yang ada di kode program kita yang tampilnya. Sehingga akan tampil di OLED sekaligus akan tampil juga di pengingat obat di widgetnya. Seperti itu. Oke, sekarang kita akan tambahkan untuk ke relay-nya. Sehingga pada saat ada data yang dikirim, datanya adalah minum, maka relay-nya akan menyala. Seperti itu. Sekarang kita akan membuat program untuk relay-nya. Silakan teman-teman buka untuk di Arduino IDE-nya, kemudian masuk ke file, kemudian pilih example, kemudian scroll ke bawah, terus kita akan pilih CoreX, kemudian expressive, dan teman-teman pilih yang receive, karena kita akan menerima data dari CoreX-nya. Teman-teman bisa lihat di sini kode program dari example-nya. Kemudian untuk out token dan out device ID tentu saja sama seperti sebelumnya. Untuk device ID kita masuk dulu ke sini. Untuk out token ya, kita masuk dulu ke sini ke project kita. Kemudian kita copy untuk out project. Out project ini kita copy seperti itu. Kemudian kita masuk ke kode program kita, out tokennya paste di sana. Nah, sekarang karena kita menggunakan dua perangkat yang berbeda, berarti kita harus tambah perangkat baru. Klik untuk melihat daftar perangkat di sini. Kita tambah perangkat baru. Dan nanti untuk device ID-nya akan berbeda. Teman-teman klik tambah device baru. Dan di sini sudah ada device baru, kita copy device barunya. Device ID-nya, kemudian masukkan ke device ID ini. Seperti itu. Dan SSID serta password sama, teman-teman atur. Cukup seperti itu. Di bagian ini teman-teman bisa hapus. Dan karena kita menggunakan relay, jika teman-teman menggunakan modul dari CoreX, maka relay-nya ada di pin nomor D5. Oleh karena itu kita perlu menambahkan pin mode, pin nomor D5 sebagai output. Oke, seperti itu. Kemudian di sini kita akan gunakan pengkondisian if jika bucketnya ada bucket yang terima ada data dari bucket obat. Seperti itu.
maka lakukan sesuatu. Yang akan dilakukan adalah melakukan pengkondisian if lagi. Jika datanya sama dengan trip seperti ini, berarti kita akan matikan relaynya, yaitu di pin D5 low, else digital write di pin D5 high. Seperti itu untuk kode programnya. Kita coba upload. Jangan lupa teman-teman pasang terlebih dahulu untuk perangkat relaynya. Dan nantinya setiap kali ada pengingat obat harus diminum, maka relaynya akan menyala. Tentu saja antara perangkat OLED dan perangkat relay boleh diletakkan dimanapun, berjauhan, tidak ada masalah. Yang penting keduanya terkoneksi ke internet. Oke, uploading. Ya, upload sudah selesai. Dan teman-teman sudah bisa mengontrol untuk notifikasi jadwal minum obatnya berdasarkan dengan NTP server. Jadi di jam tertentu teman-teman tentukan saja di jam berapa, sehingga nanti akan tampil di OLED, kemudian tampil juga di sini, tampil juga di relaynya untuk mengontrol relaynya. Oke, jadi seperti itu untuk proyek kita.